Untuk pertanyaan dari nomor 1, yaitu the following statement are false. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Jadi, pernyataan yang benar dari pilihan berikut ini adalah Halo, Assalamualaikum. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan Chapter 1 Bahasa Inggris pada fase D pada buku Bright and English. Nah, di sini saya akan membahas latihan soal atau practice yang ada pada Chapter 1. Pada practice Chapter 1, di sini nanti kita akan membahas latihan soal dari beberapa materi. Yang pertama, tentang greeting and leave-taking, yaitu salam dan salam perpisahan. Kemudian, introducing self and others, memperkenalkan diri sendiri dan juga orang lain. Yang ketiga, telling numbers, days, and month, menyebutkan nomor, hari, dan bulan. Dan yang terakhir, tentang personal identity, yaitu identitas pribadi. Oke, langsung saja kita bahas untuk soal yang pertama. Di sini ada student card dari Rachel Agatha Thomas yang bersekolah di Malina International High School. Nah, di sini ada beberapa data dari Rachel Thomas, yaitu place, date of birth, tempat tanggal lahir di Semarang 15 April 2010. Kemudian address, alamat dari Rachel, yaitu di Jalan Bangka nomor 10 Jakarta. Untuk pertanyaan dari nomor 1, yaitu the following statement are false. Pernyataan berikut ini salah. Kecuali, nah di sini ada beberapa pilihan. Untuk pilihan yang A, Rachel is a student. Rachel adalah seorang murid. Nah, pernyataan ini benar ya, karena dia memiliki student ID card atau kartu pelajar. Kemudian untuk pilihan yang B, Rachel lives in Semarang. Rachel tinggal di Semarang. Nah, kalau kita lihat di alamatnya pada kartu pelajar ini, alamatnya ada di Jakarta ya, bukan di Semarang. Kemudian, untuk pilihan yang C, Rachel was born in Jakarta. Rachel lahir di Jakarta. Kalau kita lihat dari place, date of birth yang ada di student card, dia lahirnya di Semarang ya, bukan di Jakarta. Kemudian untuk pilihan yang D, Rachel is 20 years old in 2022. Kalau dia lahir pada tahun 2010, maka pada tahun 2022 dia berumur 12 tahun ya, bukan 20 tahun. Jadi, pernyataan yang benar dari pilihan berikut ini adalah yang A. Rachel is a student. Rachel adalah seorang murid. Untuk pertanyaan yang kedua, masih dengan kartu pelajar yang sama dari Rachel. Pertanyaannya adalah, from the text we can infer that bla bla bla. Dari teks berikut ini, kita bisa menyimpulkan bahwa Thomas is her family's name. Thomas adalah nama keluarga. Kita simpan dulu ya untuk pilihan yang pertama ini. Kemudian untuk yang B, her mother's name is Devano. Ibunya bernama Devano. Nah, kalau di sini Devano Thomas itu bukan nama ibunya, namun nama saudara dari Rachel. Kemudian Rachel's nickname is Agatha. Nama panggilan Rachel adalah Agatha. Nah, di sini juga belum tentu ya. Kemudian untuk pilihan yang D, Rachel is a smart student in MIHS. Rachel adalah murid yang pandai di MIHS. MIHS ini kepanjangan dari Malina International High School ya. Jadi kesimpulan dari student ID card dari 4 pilihan ini, yang tepat adalah yang A. Thomas is her family's name. Kita tahu di sini bahwa nama saudara dari Rachel itu juga berakhiran Thomas ya. Sedangkan di sini Rachel Agatha juga berakhiran dengan nama Thomas. Untuk soal yang ketiga, what can we infer from the text? Apa yang bisa kita simpulkan dari teks berikut ini? Nah, di sini kita baca terlebih dahulu teksnya. My name is Hani Lovatika. Namaku adalah Hani Lovatika. I was born in
16 November 2006 in Berlin, Germany. Aku lahir pada 16 November 2006 di Berlin, Jerman. My father is German and my mother is Indonesian born. Ayahku orang Jerman dan ibuku orang Indonesia. I can speak English, German, and Indonesian. Aku bisa berbicara 3 bahasa, yaitu bahasa Inggris, bahasa Jerman, dan bahasa Indonesia. I have been living in South Tangerang, Indonesia. Aku telah tinggal di Tangerang Selatan, Indonesia. Since I was 12 years old. Sejak aku berumur 12 tahun. Nah, di sini berarti sampai sekarang dia masih tinggal di sini ya. Masih tinggal di Tangerang Selatan. Now, I'm 15 years old. Sekarang aku berumur 15 tahun. And I'm happy to welcome my sweet 16th birthday next year in this country. Dan aku senang menyambut ulang tahunku yang ke-16 tahun depan di negara ini. Maksudnya yaitu di Indonesia. Nah, pilihan dari nomor 3 yaitu Hani loves Indonesia. Hani mencintai Indonesia. Nah, ini kita simpan terlebih dahulu ya, karena ini juga bisa jadi jawabannya. Kemudian untuk pilihan yang B, Hani is Indonesian born. Hani kelahiran Indonesia. Kalau kita lihat di sini, Hani tadi lahirnya di Jerman ya. Jadi untuk pilihan yang B ini kurang tepat. Kalau pilihan yang C, Hani has lived in Germany for around 3 years. Hani tinggal di Jerman sekitar 3 tahun. Kalau kita lihat kemudian dia pindah ke Indonesia sejak umur 12 tahun, berarti pilihan yang C ini kurang tepat ya, lebih dari 3 tahun. Untuk pilihan yang D, Hani has lived in Indonesia for around 3 years. Hani telah tinggal di Indonesia kurang lebih selama 3 tahun. Kita lihat di sini, dia tadi mengatakan, aku telah tinggal di Tangerang Selatan sejak umur 12 tahun. Ya. Kemudian sekarang, now, dia berusia 15 tahun. Jadi, kita bisa simpulkan bahwa Hani telah tinggal di Indonesia itu kurang lebih selama 3 tahun. Ya. Jadi, pilihan yang paling tepat adalah yang D. Kemudian, untuk soal yang nomor 4, from the text we can infer that the text was written in bla bla bla. Dari teks tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa teks ini ditulis pada, nah di sini ada beberapa pilihan tahunnya ya. Kita lihat dulu untuk menghitung tahunnya. Di sini Hani lahir pada tahun 2006 ya. Kemudian dia sekarang berumur 15 tahun. Now I'm 15 years old. Jadi caranya 2006 ini kita tambahkan dengan 15 ya. Sehingga kita bisa temukan jawabannya yaitu pada tahun 2021. Untuk soal yang kelima, when and where will Hani's upcoming birthday be held? Kapan dan di mana ulang tahun Hani yang akan datang digelar? Kita lihat pada teks yang kalimat terakhir. Di sini dia mengatakan dia akan menyambut pesta ulang tahun yang ke-16 in this country next year ya. Jadi dia menyambutnya pada tahun depan. Tadi kita sudah menjawab bahwa teks ini ditulis pada tahun 2021. 2022 di sini ada pada pilihan C dan D. Kemudian untuk tanggalnya, karena dia lahirnya pada 16 November, sehingga kita pilih yang jawaban D. On 16 November 2022. Tempatnya di Indonesia. Untuk soal yang nomor 6, what can we infer from the text? Apa yang bisa kita simpulkan dari teks tersebut? Nah, di sini ada tabel ya. Tabel tentang all about the Warren siblings. Di sini ada saudara dari Warren. Ray Warren dan Ronald Warren. Ini adalah saudara kembar ya. Place, date of birth. Lahirnya di New York 17 Juni 2010. Untuk address-nya di sini sama. Kemudian sekolahnya, nah di sini berbeda ya sekolahnya. Hobinya untuk Ray Warren yaitu football, untuk Ronald Warren hobinya adalah painting. Sedangkan untuk warna favorit color dari Ray Warren adalah gray, untuk Ronald Warren adalah blue.
Untuk favorite food-nya, Ray Warren spaghetti dan Ronald Warren adalah sandwich. Untuk pilihan yang A, Ray and Ronald like eating. Ray dan Ronald suka makan. Nah, di sini belum bisa disimpulkan ya, karena tidak ada keterangannya. Untuk yang B, Ray and Ronald are identical twins. Ray dan Ronald kembar identik. Nah, di sini kan tidak ada gambarnya ya. Kita tidak tahu Ray dan Ronald itu apakah kembar identik. Kembar identik itu artinya yang mirip secara fisiknya atau dari wajahnya. Kemudian untuk pilihan yang C, Ray and Ronald go to the same school. Ray dan Ronald pergi ke sekolah yang sama. Nah, di sini kalau yang C ini bukan ya, karena sekolah mereka itu berbeda. Kemudian Ray and Ronald go to different school. Ray dan Ronald pergi ke sekolah yang berbeda. Nah, di sini kita bisa memilih yang D, karena pada tabel tersebut sudah dijelaskan bahwa sekolah mereka itu berbeda ya. Berikutnya, untuk soal yang nomor 7, these are the differences between the Warren twins, except. Nah, ini adalah beberapa perbedaan dari kembaran Warrens, kecuali yang mana? Untuk pilihannya, favorite color. Untuk warna favoritnya, di sini mereka berbeda ya warna favoritnya. Warna favorit Ray adalah abu-abu, untuk warna favorit Ronald adalah biru. Jadi untuk pilihan yang A ini bukan ya. Kemudian untuk pilihan yang B, favorite food, makanan favoritnya. Makanan favorit mereka juga berbeda. Ray itu spaghetti, Ronald adalah sandwich. Ini juga bukan. Kemudian untuk C, hobi mereka juga berbeda, football dan painting. Ini juga bukan. Kemudian untuk yang D, date of birth. Nah, karena mereka kembar, tentu saja tanggal lahir mereka ini sama ya. Jadi pilihan jawaban yang tepat untuk nomor 7 adalah yang D, tanggal lahir, date of birth. Soal berikutnya, di sini kalian diminta untuk melengkapi teks berikut ini. Untuk soal yang nomor 8, ada pilihan my parents, my teachers, my friends, dan my siblings. Nah, kita baca terlebih dahulu. Hello, my name is Maria Sinta. Halo, namaku Maria Sinta. I want to tell you about bla bla bla. Aku ingin mengatakan kepadamu tentang titik-titik. Their names are Dinda and Ratu. Nah, di sini kan Maria Sinta ini memperkenalkan dua orang, yaitu Dinda dan Ratu. Nah, dia ini siapanya Maria Sinta? Kita lihat pada kalimat yang berikutnya. Di situ dia mengatakan, we meet for the first time in bla bla bla. Kemudian dia mengatakan we studied together. Kalau baru bertemu pertama kali dan belajar bersama, itu berarti Dinda dan Ratu adalah temannya ya. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 8 adalah yang C, my friends. Untuk nomor 9, we have known each other for a long time. Kita sudah kenal sejak lama. We met for the first time in bla 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 where we studied together. Nah, di sini untuk nomor 9-nya kita pertama kali bertemu di titik-titik di mana kita belajar bersama. Nah, kalau belajar bersama itu tentu saja di sekolah ya, yaitu junior high school. Untuk nomor 10, kita lanjutkan membaca teks tersebut. We all have different bla bla bla. I like drawing, aku suka menggambar. Dinda likes playing basketball, Dinda suka bermain basket. Sedangkan Ratu likes reading novel, sedangkan Ratu suka membaca novel. Nah, dari sini, ini yang berbeda itu apanya? Ada yang suka menggambar, suka bermain basket, suka membaca novel. Ini adalah hobi ya. Jadi pilihan yang tepat untuk nomor 10 adalah yang A. Berikutnya untuk soal essay atau uraian. What is the text about? Teks ini tentang apa? Kita baca terlebih dahulu. I want to introduce you to one of my best friend. Aku ingin memperkenalkan kamu dengan salah satu teman terbaikku. His name is Faiz Ramadan. Namanya adalah Faiz Ramadan. We have known each other since we were babies. Kita sudah kenal sejak kita bayi. Faiz lives next door. Faiz tinggal di sebelah rumahku. We also go to the same school. Kita juga pergi ke sekolah yang sama. However, Faiz is in class 7C, while I'm in class 7A.
Meskipun Faiz berada di kelas 7C, sedangkan aku di kelas 7A. He loves to play football. Dia suka bermain sepak bola. And he is one of the best players in our school. Dan dia menjadi salah satu pemain terbaik di sekolah kita. Faiz has one younger brother. Faiz punya satu adik laki-laki. His name is Dimas. Namanya adalah Dimas. Whenever I come to their house, kapan saja aku datang ke rumah mereka, we will always play together. Kita akan selalu bermain bersama-sama. I love playing together with them. Aku suka bermain bersama-sama dengan mereka. Nah, teks ini kan menceritakan tentang temannya si penulis ya. Yang diceritakan di sini adalah Faiz Ramadan. Jadi, jika kita menjawab pertanyaan yang nomor 1, teks ini tentang apa? Yaitu tentang temannya si penulis yang bernama Faiz Ramadan. Kita bisa menjawab, introduce the writer's friend named Faiz. Memperkenalkan temannya si penulis yang bernama Faiz. Untuk soal yang kedua, masih di teks yang sama tentang Faiz Ramadan. Since when did they two know each other? Sejak kapan mereka berdua kenal? Di sini tadi penulis menyebutkan, we have known each other since we were babies. Dia sudah kenal sejak bayi ya, karena dia adalah bertetangga. Jadi untuk nomor 2 kita bisa menjawab, they have known each other since they were babies. Mereka sudah kenal sejak mereka masih bayi. Untuk soal yang ketiga, masih di bacaan yang sama, how many brothers does Faiz have? Berapa banyak saudara yang Faiz miliki? Di sini saudara laki-laki ya yang dimaksud. Penulis menyebutkan, Faiz has one younger brother. Faiz punya satu adik laki-laki yang bernama Dimas. Jadi untuk nomor 3, jawaban yang tepat adalah Faiz has one younger brother. Untuk yang nomor 4, what is Faiz hobby? Apa hobinya Faiz? Hobinya Faiz adalah football, karena dia suka bermain sepak bola ya, dan menjadi pemain terbaik di sekolahnya. Jadi jawaban untuk nomor 4 adalah, his hobby is play football. Hobinya adalah bermain sepak bola. Untuk yang nomor 5, are Faiz and the writer classmate? Explain. Apakah Faiz dan penulis adalah teman satu kelas? Jelaskan. Di sini tadi dia menyebutkan Faiz itu kelas 7C ya. Sedangkan si penulis itu kelas 7A. Jadi, apakah mereka satu kelas? Tentu saja tidak. Jadi di sini kita bisa menjawab, no they aren't. Tidak, mereka bukan teman sekelas. Faiz is in class 7C, while the writer in class 7A. Faiz ada di kelas 7C, sedangkan penulis ada di kelas 7A. Untuk soal yang berikutnya, critical thinking text, yaitu soal bernalar kritis ya. Ada bacaan di sini tentang library card, kartu perpustakaan dari sekolah SMP Elang Nusantara. Nah, di sini akan saya bacakan soalnya terlebih dahulu ya. Why does Jim need the card? Mengapa Jim membutuhkan kartu itu? Nah, di sini kita baca terlebih dahulu untuk kartu perpustakaannya. Milik Jim Ananta, lahir di Bogor pada tanggal 7 Juli 2010. Jim Ananta ada di kelas 7-2. Untuk nomor siswanya yaitu 452. Nah, di sini ada library policy atau peraturan dari perpustakaan. Untuk soal nomor 1, di sini kita bisa menjawab dari pilihannya, mengapa Jim membutuhkan kartu itu? Untuk pilihan yang A, untuk bisa masuk kelas. Untuk pilihan yang B, to borrow books, untuk meminjam buku. Untuk pilihan yang C, to reserve a class seat, untuk memesan bangku kelas. Untuk yang D, to enroll school activities, untuk menjalankan aktivitas sekolah. Nah, karena di sini adalah kartu perpustakaan, jadi gunanya kartu perpustakaan itu adalah untuk meminjam buku ya. Jadi mengapa Jim membutuhkan
kartu tersebut karena untuk meminjam buku, yaitu pada pilihan yang B, to borrow books. Untuk nomor 2, masih pada bacaan yang sama dari kartu perpustakaan milik Jim Ananta. Match the clauses in column A with the clauses in column B. Jadi kalian diminta untuk mencocokkan kolom berikut ini. Nah, di sini ada kolom A dan kolom B ya. Untuk kolom A ini berisi pertanyaan dan jawabannya ada di kolom B ya. Untuk soal yang pertama, every student in the school has bla bla bla. Setiap murid di sekolah mempunyai titik-titik. Nah, kalau setiap murid di sekolah, di sini harus mempunyai kartu perpustakaan ya. Kita lihat di sini pada aturannya, every student of SMP Elang Nusantara is automatically part. Nah, jadi siapa saja murid yang bersekolah di SMP Elang Nusantara secara otomatis menjadi bagian dari anggota perpustakaan. Jadi nomor 1 yang tepat adalah yang D. Untuk nomor 2, student can borrow books bla bla bla. Murid-murid dapat meminjam buku. Nah, di sini kita lihat ya pada aturannya. Each member of the school library can borrow a maximum of 3 books each visit. Setiap anggota perpustakaan dapat meminjam maksimal 3 buku setiap kunjungan. Kemudian, untuk aturan yang berikutnya, the books that are borrowed should be returned a maximum of 2 weeks after the borrowing date. Buku yang dipinjam harus dikembalikan maksimal 2 minggu setelah tanggal peminjaman. Jawaban yang tepat untuk nomor 2 adalah yang A. Selama 2 minggu, for 2 weeks. Untuk soal yang ketiga, student should see the librarian bla bla bla. Murid-murid harus menemui penjaga perpustakaan untuk apa? Dan di sini kita lihat pada aturan yang berikutnya, the members can extend their borrowing period up to 1 week. Anggota perpustakaan tadi bisa memperpanjang waktu pinjamnya selama Sabtu Minggu. However, they must report it to the librarian. Tentu saja mereka harus melaporkan untuk memperpanjang peminjaman tadi kepada petugas perpustakaan. Untuk pilihan yang tepat dari nomor 3 adalah yang B, to extend the borrowing period, untuk memperpanjang waktu pinjam. Untuk soal yang nomor 4, penalty applies bla bla bla. Denda diberlakukan itu ketika apa? Di sini kita bisa lihat, if you exceed the due date to return the book. Jika kamu melebihi waktu pengembalian, you have to pay a fee of 3,000 per day for each book. Kamu harus membayar denda sebesar Rp3.000 per hari setiap buku. Jadi, denda ini diberlakukan ketika student fail to return the book on time. Ketika murid-murid gagal mengembalikan buku tepat waktu, yaitu pada pilihan yang C. Untuk soal yang ketiga, masih dengan bacaan yang sama, library card dari Jim Ananta SMP Elang Nusantara. Pertanyaannya adalah, how much should a student pay if he return the book 7 days late? Berapa banyak yang harus dibayar oleh seorang murid jika mereka mengembalikan buku terlambat selama 7 hari? Di sini tadi dijelaskan bahwa yang terlambat mengembalikan buku itu harus membayar denda Rp3.000 per hari ya. Jadi kalau terlambat 7 hari, kita tinggal mengalihkan saja 7 dikali dengan 3.000. Jadi jumlahnya sebesar Rp21.000 denda yang harus dibayarkan. Baiklah, itu tadi pembahasan soal dari chapter 1. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.